Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya berkesempatan ngobrol santai dengan Pak Samsul, Cincu ALS 221, Medan, Jogja. Selamat malam Pak Samsul. Malam juga. Kabarnya gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya. Hari ini tadi sore saya kebetulan pas merapat ke Pul ALS Jogja. Dan malam ini setelah selesai sholat isya, Pak Samsul juga agak santai. Jadi pingin ngobrol santai nih Pak Samsul dengan Pak Samsul. Ya. Pak Samsul, mulai bergabung dengan ALS itu tahun berapa dulu Pak Samsul? Tahun 86. 86 Pak Samsul ya? Wah belum lahir saya Pak. 86 saya belum lahir Pak Samsul. Iya. Itu bergabung di ALS itu dulu tahun 86 itu kernet atau langsung supir Kernet Pak? dulu. Kernet dulu Pak ya? Berarti 86. Sekarang udah 2020, udah berapa? 30 tahun lebih Pak ya? Tahun lebih. 30 tahun lebih sudah mengabdi di ALS. Nah, tahun 86 itu Pak Samsul sebagai kernet. Nah, mulai naik jadi driver itu tahun berapa Pak? 5 tahun kemudian. Oh, 5 tahun langsung jadi driver ya Pak? Itu driver atau langsung cincu Pak? Masih driver. Oh, masih driver ya. Kalau Pak Samsul masih ingat dulu waktu pertama kali masuk ALS jadi kernet itu nopin berapa Pak? Waktu itu nomor 30. Nomor 30 itu jurusan mana Pak Samsul? Waktu itu masih jurusan Medan, Jambi, Ya. Jambi ke Pati. Oh Pati. Ah. Lintas timur Pak ya? Enggak, malah lintas lewat Sibolga kalau dulu. Oh dulu Sibolga ya? Lewat Oh. Sibolga kalau dulu. Oh Karena gitu. dulu itu jalan Aik Latung itu kan belum ada waktu itu. Eklatun belum Bisa ada. dilewati bis lah istilahnya. Oh gitu. Muter lewat Sibolga Pak? Sibolga semua. Berarti kalau lewat Sibolga dulu lewat Batu Lobang itu enggak Pak? Iya, Oh lewat Batu betul. Lobang ya? Persis. Oh gitu ya. Berarti tahun 86 itu bis ALS itu udah lewat Batu Lobang daerah Sibolga Pak ya? Sudah. Sudah ya? Bahkan sebelum-sebelumnya mulai berdirinya ALS itu mungkin sudah lewat Batu Lobang. Oh iya. Karena lewat Eklatong belum bisa Pak ya? Belum ada jalan bis lah istilahnya. Mungkin Yang arah ada pun masih jalan-jalan bis kecil. Hmm. Kalau mungkin ya. Iya. Terus di ngernet di 30 itu berapa tahun Pak? Waktu itu sekitar kalau nggak salah sekitar 2 tahunan. Iya. Terus ganti lagi kan. Heeh. Pindah lagi ke nomor 10. Tapi masih majikan yang itu juga. Oh iya, tokinya masih sama Pak ya? Iya masih. Itu nomor 10 itu jurusan mana Pak Samsul? Sama juga jurusan Jambi Oh, juga. Jambi juga ya? Karena dulu kan belum banyak lainnya itu seperti sekarang ini kemana-mana udah ada kan. Iya, betul. Kalau dulu masih terbatas Pak ya? Iya masih terbatas. Terus setelah nomor 10 Pak Samsul? Udah itu sesudah nomor 10 itu ya pokoknya 5 tahun lah sesudah itu kan. Heeh. Ya kernetnya itu cuma nomor 30 sama nomor 10 kan. Iya. Udah itu naiklah pertama-tama jadi supir itu kembali ke nomor 30. Oh, gitu. Nah, Kembali ke nomor 30 langsung supir Pak? masih supir-supir ya. Oh, masih supir ya? Iya. Oh, itu jurusannya juga sama Pak? Sama juga. Ke Pati ya? Ke Pati. Tahun 86. Nah, tadi setelah supir ke Pati tahun setelah jadi kernet terus nyupir nomor 30 supir, itu berapa tahun Pak Samsul? Kalau nggak salah sekitar 1 tahun. 1 tahun. Terus setelah itu Pak Samsul? Udah jadi bikinlah kepercayaan sama bosnya kan. Oh iya, berarti Pak Samsul setelah tadi tahun 86 jadi kernet di ALS 30, terus ke ALS 10, langsung jadi driver di ALS 30, terus langsung Pak Samsul dipercaya sama tokonya menjadi cincu Pak ya? Iya. Itu tahun berapa Pak Samsul? Kalau Pak Samsul ingat? Kalau itu udah sekitar tahun 92 kalau nggak 92 ya? 92 lah. Itu langsung land mana itu Pak Samsul? Pertama kali Pak Samsul jadi cincu itu Pak Samsul? Dan ke Jambi juga. Oh Jambi juga ya? Nah, Jurusannya sama, Iya. nopinya sama juga Pak? Iya, karena waktu itu dulu kan paling adanya lainnya itu kalau yang nyebrang lah istilahnya kan Jakarta, Jambi, Pati sama Palembang Kediri. Oh gitu. Nah, masih gabung-gabung dulu Oh, ya. masih Palembang gabung. Kediri itu kan ya melalui Solo kan. Heeh. Waktu itu Jogja ini belum, masih lintasan. Oh, Jogja ini belum ada Pak ya? Nah, belum. Lintasan ya? Ya tahun 9 berapa tadi Pak Samsul? 91. 91 ya? 91 Pak Samsul ini udah jadi cincu jurusan
Medan Jambi Pati Iya. dengan nomor 30 Pak ya? Iya. Iya. Nah, setelah itu Pak Samsul Pindah lagi ke nomor 60. ke nomor 60 ya? Masih majikan yang itu juga. Untuk yang sama. Itu jurusan mana Pak Samsul nomor 60? Tetap Jambi Pati juga. Oh, Jambi Pati juga ya? Kok dulu tahun itu Jambi Pati sudah ada Pak ya berarti Pak? Tahun Sudah, 86. sudah. Oh, malah duluan. Tapi dari Medan ke Jambi dulu, Mm-mm. nginap 1 malam, Mm-mm. terus melanjutkan lagi ke Jawa ini, ke Pati. Oh, ya istilahnya transit Pak ya? Transit. Berarti jurusan Medan Jambi Pati itu lebih dahulu daripada Jogja Pak ya? Oh, jelas. Gitu ya? Ya. Terus setelah itu Pak Samsul, Setelah itu baru ke nomor 70. 70 itu jurusan mana Pak Samsul? Jurusan Medan Pekanbaru Purwokerto. Oh, Medan Itu Pekanbaru. yang agak lama. Oh gitu ya Pak. Berapa tahun Pak Samsul? Mungkin kalau nggak salah di situ lebih dari 10 tahun. 10 tahun ya di Medan Medan Pekanbaru Purwokerto. Purwokerto. Itu lintas tengah apa lintas timur Pak? Lintas ya Medan ke Pekanbaru terus kembalinya ke Keliran Jauh. Oh Keliran Jauh. Berarti timur terus tengah Pak ya? Iya betul. Tengah. Habis nomor 70 itu berapa tahun Pak Samsul di 70? Kalau di situ agak lama, lebih 10 tahun kalau nggak Oh salah. gitu ya. Melayani Medan Pekanbaru Purwokerto Pak ya. Iya. Setelah itu Pak, setelah nomor 70 Baru nomor 269. 269 itu jurusan mana Itu Pak? baru jurusan Jogja. Oh, 269 itu Asli Jogja Pak ya? Iya. Itu 269 itu AC ekonomi atau AC toilet. Oh, toilet ya? Toilet. Oh, tahun itu udah ada nomor 269 Pak ya? Sudah. Oh, kalau sekarang kan nggak ada Pak ya? Iya betul. Oh, iya. Di 269 itu berapa tahun Pak? Di 269 itu sekitar 3 tahunan. 3 tahun. Nah, setelah dari 269 Pak? Baru ke nomor 270. Oh, 270. Oh, baru pernah Bapak yang dibawa Pak Jon ini ya? Malah dulu sama bosnya itu saya nganjurkan tuh bikin nomor 270. Oh, gitu. Iya. Oh, berarti Pak Samsul dulu pernah jadi cincunya 270. Tahun berapa? Lama. Tahun berapa itu Pak Samsul di 270? Ya pokoknya mulai tahun 98 ke 2000-an inilah. Oh, iya. Pokoknya seling satu lah antara saya baru Pak Jon itu. Oh, gitu. Oh, Walaupun antara saya dengan Pak Jon itu cuma sebentar orangnya di situ. Setelah itu baru Pak Jon. Oh, gitu ya. Oh, berarti dulu 270 itu pertama kali itu pala cincunya Pak Samsul sebelum Pak Jon. Nah, di 270 itu berapa tahun, Pak? Di situ pun saya rasa ada 5 tahunan. Kurang lebih 5 tahun ya. 5 tahun. Baru setelah dari 270 Baru pindah 221. baru 221 ya. Tahun berapa itu Pak Samsul di 221? Tahunnya udah lupa, cuma Udah lupa ya? Udah ada agak 8 tahunan inilah. 8 tahunan ini Pak Samsul megang 221 Pak ya. Oh, jurusannya sama Pak ya, Medan, Medan Jogja. Pak Samsul, kalau pengalaman Pak Samsul dulu pertama kali bawa ALS tahun 80-an, suka dukanya apa Pak Samsul? Sampai sekarang lah gitu. Sampai sekarang. Iya. Kalau dulu banyak suka dukanya. Iya. Ya istilahnya di jalanan pun masih rawan-rawan. Kan. Iya Pak. Cuman cari uangnya itu lebih enak dulu. Lebih gampang dulu Pak ya. Karena mungkin dulu bis belum banyak sebanyak sekarang Pak ya. Betul. Gitu, jadi persaingannya juga belum banyak Pak ya. Istilahnya itu kalau dulu itu kita itu setiap perwakilan ada terus penumpang. Pasti ada terus Pak ya. Istilahnya malah penumpang yang nunggu kita. Oh, gitu. Kalau sekarang kebalik Pak ya. Terbalik kan. Berarti kalau dulu itu dukanya itu karena jalan masih rawan. Juga untuk dari segi ini Pak, apa jalannya rusak itu? Ya lebih banyak dulu ya. Dulu ya. Lebih banyak lubang-lubangnya. Jalannya kecil lagi kan. Iya. Berarti kalau dulu itu dukanya pertama jalannya masih banyak rusak, terus kedua masih banyak di jalan itu masih banyak kendala ya. Terus tapi kalau sukanya itu penumpang lebih banyak Pak ya, dan malah menunggu bisnya Pak ya. Iya. Daripada sekarang, kalau sekarang mungkin jalannya udah banyak yang bagus, cuman penumpang yang lebih sedikit Pak ya daripada kendaraannya. Terus selanjutnya Pak Samsul. Nah, Pak Samsul dulu itu kan di 221 kurang lebih 8 tahun Pak ya. Nah, berarti setelah itu belum pernah pindah ke jurusan lain Pak ya? 221 ini full Jogja terus Pak ya? Ya. Nah, ini Pak Samsul itu satu keluarga itu putranya berapa Pak Samsul? Putranya 4. 4. Yang ada cowok berapa Pak? Cewek berapa? Ceweknya 1, cowoknya 3. Cowoknya 3.
Terus yang di Jogja itu sekarang tuh nomor berapa Pak Samsul? Yang nomor 3 sama nomor 4. Oh, berarti terakhir Pak ya? Iya. Nomor 3 dan nomor 4. Itu kuliah di Jogja Pak ya? Iya. Kuliah di kampus mana Pak? Kalau boleh tahu Di Pak Samsul? UIN. Oh, di Universitas Islam Sunan Kalijaga Pak ya? Iya, betul. Di Jogja. Dua-duanya Pak Samsul ya? Kalau yang nomor 1 Pak Samsul? Nomor satunya kan yang ceweknya itu kan dulu kuliahnya di UISU Medan. Oh, ISU Universitas Islam Sumatera Utara Pak ya? Iya, betul. Di Medan. Terus yang itu nomor 1 Pak? Iya, nomor 1. Yang nomor 2-nya Pak? Yang nomor 2 dari pesantren Purba Baru itu dia dulu langsung ke Arab Saudi. Oh, yang nomor 2 itu laki-laki juga Pak? Iya, laki-laki. Sekarang kerja di Arab Saudi Pak ya? Oh, ini posisi juga masih di Arab Saudi Pak? Sekarang ini lagi di Indonesia. Oh, di Indonesia sekarang. Di mana Pak sekarang posisinya? Sekarang lagi tinggal di ini, di Banten, Serang. Oh, di Serang. Iya, iya. Di Arab Saudi dulu mohon maaf, kerja apa Pak? Nanya Pak Samsul yang Ya, itu di pembimbing haji Oh. umroh itu. Oh, jadi ini Pak ya. Pembimbing haji umroh guide mungkin Pak ya? Iya, kira-kira begitu. Oh, iya iya betul. Karena dulu pengalaman saya waktu ibadah ke Tanah Suci itu juga guide-nya orang Mandailing Pak. Iya, iya. Marganya apa saya lupa itu, orang Mandailing itu. Nah, kebetulan Pak Samsul juga dulu lulusan Pondok Pesantren Purba Baru. Itu salah satu pondok tertua di Sumatera Utara Pak ya. Iya, betul. Tertua terus jadi kalau sekarang tuh guide haji dan umroh di Arab Saudi. Tapi kebetulan beliau sekarang ada di Serang Pak ya. Di Serang. Nah, kalau yang nomor 3 nomor 4 ini di Jogja udah berapa tahun Pak? Kalau yang nomor 3-nya di Jogja ini udah ada 5 tahunan. Lalu 5 tahun. Karena dia kan yang satunya yang nomor 3 ini kan udah selesai. Oh, sudah selesai kuliah Pak. Oh, berarti udah kerja di Jogja Pak ya? Ya kerjanya ya masih begitu ya, pas makan. Oh, lah, iya, kerja iya. menetap gitu. Kalau yang nomor 4-nya itu Pak? Baru tahun ini mau nyusul. Oh, baru tahun ini yang menyusul. Kalau boleh tahu namanya siapa Pak? Yang nomor 3 sama nomor 4 itu Pak? Kalau yang nomor 3 itu Rudiansah Nasution. Rudiansah Nasution. Kalau yang nomor 4? Dedi Heriansah. Oh, yang nomor 4 itu Bang Dedi Iya. Heriansah Nasution. Itu yang baru masuk ke Universitas Islam Sunan Kalijaga, lulusan dari Pondok Pesantren Purba Baru juga ya. Nah, Pak Samsul itu berarti satu keluarga 4 orang anak, 1 perempuan, 3 laki-laki Pak ya. Yang terakhir itu namanya Mas Dedi yang kemarin mimpin doa itu Pak ya. Iya, betul. Pas acara pelepasan 255 itu Pak ya, Mas Dedi. Pak Samsul, kalau Pak Samsul melihat terakhir-terakhir ini Pak Samsul, banyak yang YouTuber yang liput di ALS di Jogja, khususnya Mas Agung Rafafara. Itu kalau kesannya Pak Samsul gimana Pak? Ya kesannya ya alhamdulillah bagi kita ya adalah banyaklah manfaatnya gitu. Pak ya. Banyak banget manfaatnya. Jadi banyak manfaatnya Pak ya. Iya betul. Kira-kira mengganggu nggak Pak? Mengganggu maksudnya aktivitas mungkin selama di pool atau gimana? Kira-kira mengganggu nggak Pak? Enggak ya. Malah senang. Malah senang Pak ya. Jadi akhir-akhir ini ada beberapa YouTuber termasuk saya dan Mas Agung Rafafara Family itu ngeliput ALS di Jogja. Untuk kesan dari Pak Samsul tidak mengganggu, malah senang ya Pak ya. Iya. Terus kalau di jalan Pak, sekarang itu dibandingkan sama sebelumnya itu gimana Pak? Di jalan selama mungkin di Pol Medan, terus jalan banyak ini enggak Pak? Banyak yang nyegat enggak Pak buat ngeliput Pak sampahnya ya sekarang ya? Sekali. Oh, itu rata-rata nyegatnya itu udah janjian dulu atau spontanitas tuh mereka Pak? Spontanitas ya? Di mereka itu entah udah dapat kabar begitu berangkat dari Medan, mereka itu nyegat-nyegat di jalan. Oh gitu Pak ya? Iya. Berarti sekarang itu di jalan itu ALS yang khususnya yang ke Jogja itu banyak dicegati sama teman-teman YouTuber yang ada di lintas Pak ya? Iya. Nah jadi sekarang lagi terekspos Pak ya? Iya. Itu kalau seperti itu kira-kira ada keberatan nggak untuk Pak Samsul sendiri? Ya malah perasaan kita malah membantu. Membantu Pak ya? Membantu. Oh iya. Karena kan mungkin kadang-kadang ada Pak yang kurang berkenan seperti itu Pak. Kalau Pak Samsul malah sebaliknya Pak ya, malah mendukung Pak ya. Yang penting yang diinfokan itu yang ya istilahnya yang baik Pak ya. Bukan yang buruk lah. Istilahnya untuk membangun Pak ya. Yang memberi manfaat.
Terus gini Pak Samsul, Pak Samsul kan termasuk salah satu driver senior Pak ya di ALS Jogja. Kalau dulu itu, kalau saya dulu Pak ya, waktu saya sering pulang kampung ke kampung halaman di Sumatera itu, kalau naik ALS itu apa kesannya itu dulu apa ya, setiap kali naik itu pasti ada cerita tersendiri Pak. Misal kita naik mungkin ada kerusakan di jalan dan sebagainya, terus kita setelah turun itu kita punya pengalaman sendiri gitu. Nah kalau Pak Samsul itu kadang merasa gini nggak Pak, sama sewa atau sama penumpang itu ada nggak yang kadang-kadang sudah turun terus sampai sekarang masih ada hubungan baik nggak Pak sama penumpang? Banyak Pak ya. Apalagi setelah ada YouTube ini ya. ini ya. Gitu ya. Kan kadang-kadang ada itu Pak ya, penumpang yang turun terus dia mungkin sampai punya kenangan Ya. ikut bis ALS misal 221, terus sampai sekarang masih ibaratnya masih ada hubungan baik lah, kontak, sering banyak Pak ya. banyak. Nah, itu rata-rata yang mereka ini apa Pak? Yang mereka kesankan apa Pak dari naik ALS itu Pak? Kalau sebagian besar penumpang itu mengatakan kalau naik bus ALS ini yang nomor satunya nggak dioper-oper. Nggak dioper-oper Pak ya. Terus siapa tahu ada kendala di jalan kerusakan, karena armadanya mungkin banyak lalu lalangnya itu jadi cepat pengoperan gitu. Oh gitu ya Pak ya. Jadi kalau untuk ALS itu lebih terjamin Pak ya. Ya, gila. Iya, karena memang pengalaman pribadi saya dulu sering naik ALS itu alhamdulillah belum pernah istilahnya terlantar Pak. Belum pernah istilahnya terlantar. Pernah saya dulu naik ALS itu yang jurusan Jogja, kita ada insiden sedikit tuh Pak di daerah Muara Bulian. Alhamdulillah juga nggak ditelantarkan lah sama drivernya. Dan itu juga yang terjadi di langganannya Pak Samsul ya. Kalau Pak Samsul punya langganan penumpang terlama nggak Pak? Mungkin dari zaman pertama kali pegang ALS 270 sampai sekarang masih ada nggak langganan Pak Samsul itu? Yang paling lama? Mungkin ada, tapi kadang-kadang kita Lupa. Gitu. Iya. Karena saking banyaknya Pak ya. Iya. Gitu. Jadi apalagi kita namanya driver ini kan, Iya. malah penumpang itu kadang-kadang yang kenal kita bukannya karena sombong kan. Iya benar. Nah, jadi kadang-kadang, waduh Pak, kemarin kan atau tahun yang lalu kan ikut Bapak gitu kan. Iya. Kami sengaja nunggu Bapak gitu kadang-kadang Iya. kan. Terus ini Pak Samsul, kemarin tuh banyak yang request, salah satunya itu pertanyaan gini Pak, apa namanya, melihat sosok Pak Samsul itu orangnya agak ya santai, terus apa namanya, dari sisi agama juga saya bisa mengatakan paling taat lah. Saya pengalaman saya pribadi Pak ya, selama saya sering main ke Pulau ALS itu sering melihat Pak Samsul waktunya azan, sholat, kadang berjamaah di musola, kadang langsung ke masjid. Nah itu kalau untuk hal spiritual dan kepribadian Pak Samsul, kalau Pak Samsul, menurut Pak Samsul sendiri gimana Pak Samsul? Ya begini, sebenarnya kita kan bukan munafik kan. Iya. Ya namanya kita manusia ini kan ujung-ujungnya kan ya mati juga kan begitu. Iya Pak. Yang sudahlah, itulah prinsip saya kan. Apalagi ya anak-anak kita kan udah pendidikan agamanya istilahnya udah lumayan lah. Masa kita orang tuanya nggak bisa begitu kan gitu. Iya. Apalagi kita kan udah jauh-jauh istilahnya ke Arab Saudi itu beribadah, masa disia-siakan kan gitu. Itu sebenarnya prinsip kita itu kan. Jadi kemarin itu juga banyak Pak yang sedikit menaruh perhatian lah ke Pak Samsul untuk masalah, ya mohon maaf Pak ya, kalau kadang-kadang driver terkenal dengan orangnya yang ya suka bercanda, terus inilah, kalau Pak Samsul kan bawanya santai, kalem, terus juga dari segi ibadah juga dari driver yang paling kelihatan taat itu Pak Samsul. Itu juga dididikan ke anak-anak juga Pak ya, ya masalah ibadah itu Pak ya. Pasti. Karena dari anak Pak Samsul hampir semua sekolahnya di sekolah yang di agama Pak ya. Ya betul. Gitu, baik yang di pondok pesantren maupun yang di universitas Pak ya. Terus gini Pak,
Pak Samsul. Oh tadi Pak, mohon maaf Pak. Tadi Pak Samsul itu sudah pergi haji Pak ya? Belum, masih umroh. Oh umroh ya, oh, alhamdulillah Pak Samsul udah alhamdulillah bahwa ALS ini sudah pergi umroh ke Tanah Suci. Kok boleh tahu tahun berapa Pak Samsul umroh Pak? Tahun 2019, 19. Oh 2019, bulan berapa itu Pak? Bulan 1. Oh tanggal berapa Pak Samsul? Kalau Berangkatnya? nggak salah, ya akhir bulan 1 kalau nggak salah. Tanggal 30? Mungkin 28. Oh 28. Wah, kalau nggak salah. seharusnya kita kalau dulu kenal mungkin bisa ketemu Pak Samsul. Jadi. Iya. Saya itu berangkat tanggal 30 Pak dari Solo itu. Oh. Langsung landing Jeddah. Iya. Tanggal 30 saya pulang ya awal-awal Februari. Berarti kalau Pak Samsul berangkat tanggal 28 ya mungkin ketemu Pak ya. Kalau nggak di Madinah, di Mekah itu pasti ketemu Pak ya. Mungkin kalau dulu saya mungkin kenal duluan gitu bisa dulu mungkin bisa janjian di sana. Iya Pak Samsul. Alhamdulillah Pak Samsul ini sudah beribadah umroh ke Tanah Suci dan saya dengar-dengar juga sudah daftar haji Pak ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, sama istri Pak ya. Iya, sama. Oh istri. Sebentar. Terus Pak Samsul, kan ini juga yang jadi perhatian saya juga sama Pak Samsul itu setiap kali datang ke pool pasti anak-anak mendampingi Pak Samsul. Nah itu gimana Pak? Selalu mendampingi dan yang paling terkesan lagi bagi saya Pak Samsul setiap kali mau berangkat anak-anak kan biasanya Pak ya mohon maaf kadang-kadang anak ya paling cuma datang aja terus habis itu terus pulang lagi. Ini anak-anak mendampingi dari Pak Samsul datang hari pertama sampai keberangkatan sampai menunggu Pak Samsul meninggalkan kota Jogja. Dan yang paling kesan lagi bagi saya Pak ini Pak setiap kali mau berangkat anak-anak dicium dipeluk. Nah itu yang bikin saya juga kadang-kadang terharu Pak. Gimana menurut Pak Samsul itu Pak? Itu mulai dari kecil udah saya terapkan. Gimana Pak? Maksudnya itu biar lebih akrab gitu. Iya Pak ya. Jadi sampai sekarang pun biarpun yang sudah berkeluarga memang seperti itu. Oh iya Jadi iya. akhirnya ikut-ikutan sama menantu-menantu pun jadi ikut-ikutan. Jadi udah seperti anak semua gitu. Iya iya iya. Jadi kadang-kadang momentum pas mau berangkat tuh Pak Samsul memeluk anak mencium itu yang membuat saya juga kadang-kadang terharu Pak. Ya karena kebetulan kan saya juga jauh dari orang tua, jadi membayangkan Pak ya seperti itu. Jadi itu ternyata didikan Pak Samsul dari kecil ya ke anak-anak Pak Samsul yang lainnya begitu.